Situ Lei, yang abadi seperti dulu, berdiri di sana, dengan energi pedang di sekujur tubuhnya, seperti dewa dalam pedang. Begitu dia muncul, tekanan dari Liu Yifan benar-benar hancur. Dewa Seon. Dan apakah itu Liu Yifan atau Lin Yu? Ketika dia melihat Duan Lingtian mengeluarkan esensi darah Ling Yun, wajahnya berubah, dan dia secara tidak sadar berpikir bahwa pihak lain memanggil pembangkit tenaga listrik semi-suci. Terutama setelah Situ Lei muncul, tampilan ilmu pedang yang sengit membuat hati mereka semakin bergetar. Benar-benar pembangkit tenaga listrik semi-sakral. Li, teman kecil, aku tidak menyangka kamu dan aku akan bertemu lagi. Ternyata seperti ini. Setelah Cheng Tianjian, Situ Lei muncul. Dia baru saja akan menyapa Duan Lingtian dan memanggil nama Duan Lingtian, Li Feng, tetapi terganggu oleh transmisi suara Duan Lingtian. Situ senior, tolong jangan ungkapkan identitas saya. Untuk sementara waktu, Situ Lei juga berbicara langsung, tanpa menyebut nama Duan Lingtian. Dan baik Liu Yifan maupun Lin Yu tidak benar-benar tahu nama asli dan nama samaran Duan Lingtian. Jadi ketika dia mendengar Situ Lei memanggil kata Li, dia tidak merasakan apa-apa. Senior, aku juga tidak bisa menahannya. Duan Lingtian memandang Situ Lei, dan berkata tanpa daya, jika kedua senior ini tidak ingin membunuhku, aku tidak akan menyia-nyiakan semangat dan darah para senior. Kali ini, aku akan merepotkan para senior. Duan Lingtian menyapa Situ Lei di sini, sementara Tan Xiuteng, yang mengikutinya di sebelahnya, melihat pupil Situ Lei menyusut tajam, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Stuart, ternyata itu adalah Situ Lei. Di alam Pinkyong, bahkan jika itu adalah eksistensi yang dekat dengan Semi Sage, berdiri di depan Tan Xiuteng, jika Tan Xiuteng tidak mengetahuinya, dia tidak akan bersikap kasar. Namun, Situ Lei, di wilayah Tianxia tempat Tan Xiuteng aktif sepanjang tahun, adalah tokoh top, bahkan Tan Xiuteng, yang hanya bertemu Situ Lei dari kejauhan di masa lalu. Pedang Cheng Tian Situ Lei adalah salah satu seon terkuat di alam Tianxia. Tuan, sebenarnya ada roh dan darah Ling Yun senior Situ Lei. Senior Situ Lei, kamu benar-benar sangat menghargainya. Tan Xiuteng terkejut, Anda harus tahu bahwa, sejauh yang dia tahu, tuan muda keluarganya ini berasal dari Wanji, bukan seseorang dari kekuatan tertentu yang lahir dan besar di tempat di luar kerajaan. Dan dia juga mendengar tuan mudanya mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ke Tianxia Realm, dan sebelum itu, tidak ada seorang pun yang dia kenal. Ini juga menunjukkan bahwa tuan muda keluarganya mengenal senior Situ Lei ini ketika dia berada di keluarga Wang di Lan Xiaocheng. Pada saat itu, dia mendengar bahwa Situ Lei hadir di pedang Cheng Tian. Tentu saja, meskipun dia menemani Meng Yuzheng dari keluarga Meng di kota Changlan, dengan kekuatan dan identitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil inisiatif untuk mencari pertemuan dengan pria besar seperti Cheng Tianjian. Di Tianxia Realm, Cheng Tianjian adalah sosok terkemuka. 2. Pada saat ini, mata Situ Lei juga tertuju pada Liu Yifan dan Lin Yu. Di masa lalu, saya juga tinggal di wilayah Pinkyong untuk sementara waktu. Bahkan jika saya tidak tahu atau pernah melihat orang paling kuat di wilayah Pinkyong. Pada dasarnya telah banyak mendengar. Tapi aku tidak tahu, siapa mereka berdua. Baru saja, Situ Lei juga mengetahui dari Duan Lingtian bahwa tempat dia sekarang adalah alam Pinkyong. Dia tidak asing dengan dunia Pinkyong. Meskipun, dengan kekuatan sebelumnya, di alam Pinkyong, ia hanya dapat peringkat di eselon ketiga. Tapi, meskipun demikian, di antara pembangkit tenaga listrik teratas di alam Pinkyong, ia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Tapi sekarang, ilmu pedangnya telah meningkat lagi, dan meskipun dia belum mencapai perubahan kualitatif, dia juga telah meningkat pesat. Di eselon ketiga alam Pinkyong, dia tidak berpikir ada banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Kamu siapa? Dan Liu Yifan juga berbicara pada saat ini, dan bertanya dengan nada yang sedikit serak. Itu adalah suara yang sama sekali berbeda dari ketika dia berbicara sebelumnya, dan jelas bahwa dia sengaja menyembunyikan suaranya sendiri. Karena, dia bisa melihat bahwa orang di depannya jelas tidak mudah dipusingkan. Lawannya, sekarang matanya penuh dengan niat bertarung yang sengit. Di bawah, alam Tianxia, pedang Cheng Tian, Situ Lei. Tidak seperti Liu Yifan dan Lin Yu, yang menyembunyikan kepala dan ekornya, di depan mereka berdua, Situ Lei menceritakan asal dan identitasnya secara terbuka dan jujur. Mendengar perkenalan diri, Situ Lei, Liu Yifan dan Lin Yu meliriknya, dan mereka lega melihat wajah satu sama lain.
Cheng Tianjian Situ Lei, meskipun dia adalah tokoh top di ranah Tianxia, sebenarnya rata-rata di ranah Pingqiong. Meskipun dia masih lebih kuat dari mereka, mereka berdua yang bergabung benar-benar layak satu sama lain. Ternyata itu adalah pedang Cheng Tian. Ketika Liu Yifan berbicara lagi, nadanya jelas sedikit lebih sopan, adapun identitas kami berdua, itu tidak penting, karena kami berdua baru saja dipromosikan menjadi yang terkuat. Suara itu jatuh, dan sebelum Situ Lei dapat berbicara, Liu Yifan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya berani bertanya kepada Cheng Tianjian, siapa orang yang memanggil Anda? Sekarang, baik Liu Yifan dan Lin Yu merasa telah menemukan orang yang salah. Orang yang mereka incar kali ini mungkin bukan orang yang mereka cari. Karena, sejauh yang mereka tahu, orang yang mereka cari memiliki pembangkit tenaga semi suci di belakangnya. Bahkan jika tidak ada semi sage, seburuk apapun itu, masih ada keberadaan yang dekat dengan semi sage. Suci dan Situ Lei, meskipun lebih kuat dari mereka, masih memiliki jalan panjang untuk mendekati keberadaan semi sage. Tentu saja generasi muda yang saya hargai, kalau tidak saya akan memberinya esensi dan darah Lingyun saya. Kata-kata Situ Lei diingatkan oleh Duan Lingtian, jika dia mengatakannya sendiri, dia pasti akan mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah teman kecilnya yang juga seorang guru dan teman, bukan junior. Dia dari alam Tianxia. Liu Yifan bertanya lagi, ingin mengkonfirmasi lebih lanjut. Ya, Situ Lei mengangguk, inilah yang diminta Duan Lingtian untuknya. Kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. Setelah Liu Yifan dikonfirmasi, dia terus mengatakan, kesalahpahaman, kami mengenali orang yang salah. Teman kecil, jika saya menyinggung Anda sekarang, mohon maafkan saya. Jika Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda adalah junior Cheng Tianjian, kami tidak akan salah paham bahwa Andalah yang kami cari. Apa yang dikatakan Liu Yifan di belakang persis seperti yang dia katakan kepada Duan Lingtian. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa berbicara, Situ Lei mendengus dingin, juniorku, hampir mati di tanganmu. Ini sesuatu yang bisa kamu bawa dalam satu kalimat. Hari ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan, aku tidak ingin bersaing denganmu. Di mata Situ Lei, semangat juang bangkit, dan kekuatan ilahi yang luas di tubuhnya, seperti galaksi, juga terombang-ambing. Ilmu pedang yang sengit dan tak tertandingi menyebabkan ruang di sekitarnya berosilasi dan runtuh, kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang, angin dan awan, dan langit dan bumi berubah warna, seperti penghujung hari. Tetapi setelah Liu Yifan dan Lin Yu saling memandang lagi, mereka tidak berbicara. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan keduanya naik secara bergejolak, dan kemudian mereka dengan terampil bergabung bersama. Dan kemudian, tepat ketika Situ Lei bereaksi, wajahnya sangat berubah, dan saat dia bangun, sosok keduanya menghilang dengan ruang yang terlipat dengan cepat, seperti teleportasi. Bukan teleportasi, namun, Situ Lei dapat dengan jelas merasakan bahwa itu bukan teleportasi, karena tidak mungkin untuk berteleportasi dalam jarak tertentu dari ruang yang baru saja dia pengaruhi. Itulah cara kekuatan mereka digabungkan dan digabungkan. Ada hukum ruang dan hukum waktu. Kekuatan mereka jelas tidak sesederhana memasuki Seon. Pasti ada kekuatan Orde Kedua, tidak sebagus Orde Kedua biasa, pesanan kedua. Dikatakan, itu adalah Seon Orde Kedua. Memasuki Seon untuk pertama kalinya adalah Seon Orde Pertama. Saat ini, kekuatannya ada di bagian bawah Seon. Dan selanjutnya, itu adalah Seon Orde Kedua. Situ Lei dapat melihat bahwa dua orang yang melarikan diri dalam sekejap adalah keberadaan Seon Orde Kedua, dan mereka adalah yang kuat di Seon Orde Kedua, terutama cara melarikan diri di antara keduanya, yang membuatnya tidak bisa untuk bereaksi sama sekali. Bahkan jika para dewa ketika saya segera menyapu bersih, saya tidak dapat menemukan jejak apapun, jadi saya tidak bisa memastikan keberadaan pihak lain sama sekali. Ini langkah yang bagus. Bahkan jika itu adalah Seon tingkat keempat, keberadaan yang dekat dengan semi-sakral, tidak mungkin menghilang di depan mataku tanpa jejak. Metode pelarian kedua orang ini tidak lebih lemah dari metode semi-sakral biasa. Situ Lei diam-diam terkejut. Setelah memastikan bahwa keduanya telah pergi tanpa jejak, Situ Lei memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan heran, Li Feng Xiaoyou, bagaimana kamu bisa menjadi dua keberadaan seperti itu? Mendengar ini, Duan Lingtian tiba-tiba tersenyum kecut, Senior, saya juga tidak tahu tentang ini. Saya sedang dalam perjalanan ke sini, dan mereka muncul secara langsung dan mencegat saya.
Mereka jelas-jelas mengenali orang yang salah. Namun, mereka berencana membuat kesalahan dan melenyapkanku. Saat ini, aku hanya bisa meminta bantuanmu. Anugerah penyelamat senior hari ini, aku tidak akan pernah melupakannya. Di depan Situ Lei, Duan Lingtian tidak mengatakan yang sebenarnya, bagaimanapun juga, kekayaan dan sutra menggerakkan hati orang, siapa yang tahu apakah Situ Lei masih bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa dia memiliki hal-hal baik di tangannya, dan dia tidak tergoda oleh barang-barang yang ada di tangannya. Dari apa yang kamu katakan, mereka berdua sedikit sombong. Situ Lei mengerutkan kening, tetapi dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian, bahkan dua lainnya mengatakan bahwa mereka salah. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dua keberadaan seperti itu. Itulah keberadaan Seon Orde kedua. Li Feng Xiaoyou, kemana kamu akan pergi? Aku akan memberimu tumpangan. Sekarang dewa ada di sini, Situ Lei tidak berencana untuk segera kembali ke Tianxia Realm. Berpikir bahwa dia masih memiliki keraguan dalam ilmu pedang selama ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah itu akan terlalu merepotkan, senior? Meskipun Duan Lingtian berharap Situ Lei akan memberinya tumpangan secara langsung, dia masih sopan. Tidak ada masalah. Situ Lei menggelengkan kepalanya, dan kemudian wajah tuanya berubah sedikit merah. Saya telah menemui beberapa kendala kecil dalam kendo baru-baru ini. Kali ini saya akan melihat Anda lagi, Xiaoyou Li Feng, dan saya ingin mendengar pendapat Xiaoyou Li Feng. Lagi pula, sisa perjalanan, kita harus mengambil inisiatif untuk bertanya, jadi Situ Lei juga mengambil inisiatif untuk mengatakannya saat ini. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, dia diam-diam tersenyum dan tersenyum, saya ingin melayani para senior. Junior ini berencana untuk pergi ke Tanah Suci Guntur, salah satu dari 3 tempat suci. Senior akan mengirim saya ke Tanah Suci Guntur dan mengirim saya ke kota suci terdekat. Pada saat yang sama, Tan Xiuteng, yang berada di samping Duan Lingtian, tiba-tiba menyala, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dengan karakter seperti Cheng Tianjian Situ Lei yang menemaninya sepanjang jalan, Anda dapat duduk dan bersantai. Orang terkuat di paviliun gunung, Liu Yifan, dan orang terkuat di klan Lin, Lin Yu, setelah bersama-sama melakukan metode pelarian ruang waktu, mereka sepenuhnya mengabaikan gangguan pedang Cheng Tian Situ Lei di ruang sekitarnya dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Selama proses ini, mereka juga bisa yakin bahwa Situ Lei tidak akan pernah bisa mengunci ke arah mana mereka pergi. Situ Lei itu, yang baru saja memasuki tingkat ketiga, benar-benar ingin bertarung, kamu dan aku mungkin tidak takut padanya. Tapi, bagaimanapun juga, masalah hari ini, bagaimanapun, tidak ada di atas meja, dan itu tidak pantas untuk mengungkapkan identitasnya, jika tidak akan ada orang yang menggertak generasi muda. Tersangka, Liu Yifan berkata dengan marah. Namun, Lin Yu mengangguk tanpa komitmen. Dia tahu bahwa Liu Yifan berusaha menyelamatkan muka dan menderita, dan sedang mencari langkah untuk dirinya sendiri untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman. Bagaimana mungkin dia tidak tahu alasan sebenarnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya? Tidak lebih dari khawatir bahwa pihak lain akan menyebarkan masalah ini, menyebabkan para dewa jenius dan berpangkat tinggi yang diduga telah keluar dari kekuatan semi-suci untuk menatap mereka berdua. Lagi pula, tak satu pun dari mereka ingin yang lain tahu identitas mereka. Jika tidak, bahkan jika Anda benar-benar mendapatkan hal itu, pihak lain akan mengetahui identitas mereka ketika Anda melihat ke belakang. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat kelima seperti Bansheng, atau pembangkit tenaga listrik tingkat keempat yang dekat dengan setengah suci, dan hanya dibutuhkan satu orang cukup untuk dengan mudah menghancurkan kekuatan di belakang mereka. Jika keduanya kebetulan tidak bersama, dan tidak ada cara untuk melarikan diri melalui ruang dan waktu, saya khawatir mereka juga akan dikubur dengan kekuatan di belakang mereka. Kamu dan aku bergandengan tangan untuk menggunakan metode pelarian waktu dan ruang, dan pembangkit tenaga semi-sakral tidak akan bisa meninggalkan kita. Lin Yu berkata dengan ringan, di antara kata-kata, dia sangat yakin tentang cara bersama mereka untuk melarikan diri. Namun, sayang sekali, sebelumnya, kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk melihat ke masa lalu, tetapi kamu melihat kembali pada orang yang tidak relevan. Itu membuang-buang waktu, energi, dan kekuatan suci. Liu Yifan berkata sambil menghela nafas. Itu tidak bisa dihindari. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan sedikit tidak berdaya. Meskipun ada beberapa sumber,
tidak mudah untuk menemukan jenius dan dewa berpangkat tinggi yang membawa banyak harta. Seperti yang aku katakan, kita hanya perlu fokus pada kekuatan super aktif di sekitar kita. Ketika saatnya tiba, ketika kita melihat kekuatan super mana yang mengambil tindakan pada si kecil itu, kita akan memiliki Oriolel lain di belakang. Mata Liu Yifan bersinar terang dan berkata, dengan metode pelarian ruang waktu yang Anda dan saya gunakan bersama, selama Anda tidak mengungkapkan identitas Anda tidak akan menjadi setengah bijak di Pingqiong, jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Pelarian waktu dan ruang juga merupakan sumber daya terbesar Liu Yifan dan Lin Yu. Itulah yang aku katakan, tapi hal terpenting saat ini adalah mencari tahu keberadaan jenius dan dewa berpangkat tinggi itu, kata Lin Yu. Sebuah pesawat ruang angkasa artefak naik dari tanah yang luas dan menuju ke tanah suci Guntur sepanjang jalan. Kecepatan pesawat ruang angkasa artefak ilahi ini tidak sebanding dengan pesawat ruang angkasa artefak ilahi yang pernah diduduki Duan Lingtian sebelumnya, karena pesawat ruang angkasa artefak ilahi ini milik pedang Chengtian Situlei. Pesawat ruang angkasa artefak ini, biasanya di waktu luangnya, menggunakan kekuatan gaib untuk hamil, meskipun tidak dapat dianggap sebagai artefak super kuat yang lengkap, tetapi juga dapat dikatakan sebagai artefak setengah super kuat. Selain itu, Stuart Lei lah yang membiarkan pohon kehidupan di dunia kecil di tubuhnya mengendalikan pesawat ruang angkasa artefak saat ini, dan karena itu, dia tidak perlu melakukan upaya apapun untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa itu. Selain itu, pesawat ruang angkasa artefak semacam ini, umumnya tidak ada yang berani mencegatnya. Orang biasa tidak memiliki kecepatan untuk mencegat. Kecepatan pesawat ruang angkasa artefak ini sangat cepat sekarang sehingga jika bukan dewa superior yang pandai dalam hukum, bahkan jika kekuatannya dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan, akan sulit untuk mengejar ketinggalan. Saat ia bergegas melalui kehampaan, ia mengumumkan ke sekelilingnya, pesawat ruang angkasa artefak ini adalah alat transportasi yang terkuat. Justru karena inilah meskipun area besar yang berbatasan dengan Pingqiongjing dan Lei Shengjing telah diserbu oleh beberapa negara adidaya dari waktu ke waktu, mereka tidak fokus pada artefak pesawat ruang angkasa yang Duan Lingtian duduki saat ini. Dan orang-orang ini benar-benar datang ke Duan Lingtian, berniat untuk merebut Raja Ikan Bei Minghan dan Raja Bunga Kebahagiaan di tangannya. Sepertinya sesuatu telah terjadi di daerah ini baru-baru ini. Ada begitu banyak orang kuat yang aktif. Pada awalnya, Situlei tidak merasakan apa-apa, tetapi kemudian, ketika dia mendengar pengingat pohon kehidupan di dunia kecil di dalam tubuhnya, dia menemukan sesuatu yang tidak normal lagi. Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Jika ada kelainan, Situlei tentu tidak akan mengabaikannya dengan mudah. Bagaimana jika itu adalah kesempatan yang juga berguna baginya untuk membuat negara adidaya membutuhkan waktu yang lama? Jadi, untuk mengetahui alasannya, Situlei pergi untuk menanyakan. Pada akhirnya, dia juga samar-samar mempelajari seluk-beluk masalah ini. Dengan kekuatan tingkat ketiga Situlei, mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah masih relatif menyelamatkan muka, dan memberitahunya masalah itu. Diduga ada pembangkit tenaga semi-sakral sebagai pembangkit tenaga muda yang mendukung gunung, mengetuk tiang bambu dari klan Tai Ling Song dan klan Bing Dileng, dan mendapatkan 3 Raja Ikan Bei Minghan dan 9 Raja Bunga Kebahagiaan. Bahkan Situlei dikejutkan oleh panen pihak lain. Jika bukan karena dia menjadi kultivator longgar, dan tidak ada junior dan keturunan, dia tidak khawatir, jika tidak, dia akan tergoda oleh hal-hal ini. Godaan-godaan ini tidak langsung berguna bagi mereka yang terkuat. Jika berguna, itu tidak lebih dari menggunakannya untuk menukar beberapa harta langka yang secara langsung berguna untuk diri sendiri dengan kekuatan tertinggi lainnya. Seseorang sedang ditargetkan oleh negara adidaya itu. Situlei, yang kembali dari menanyakan berita itu, tidak menyembunyikan apapun dari Duan Lingtian, dan memberitahu Duan Lingtian apa yang dia tanyakan, 3 Raja Ikan Netherfrost Utara, 9 Raja Bunga Kebahagiaan. Tidak heran mereka menghabiskan begitu banyak uang, banyak waktu. Namun, hal-hal itu tidak mudah ditangkap. Setelah berbicara, Situlei menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, dan matanya berkilat. Jadi, 2 orang yang menghentikanku terakhir kali juga harus menjadi orang paling kuat yang memperhatikan orang itu. Alasan kenapa kamu tidak berani mengungkapkan identitasmu adalah karena kamu khawatir identitasmu terbongkar, menjadi sasaran pihak lain, atau bahkan balas dendam. Lagi pula, kemungkinan besar ada pembangkit tenaga semi-sakral di belakang lawan.
Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Si Tulei mengangguk, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan melupakannya. Seharusnya benar, mereka seharusnya menganggapmu sebagai jenius itu. Si Tulei tertawa. Si Tulei, dari awal hingga akhir, tidak pernah memikirkan Duan Lingtian ke pembangkit tenaga listrik jenius itu, hanya karena menurut informasi yang dia tanyakan, pembangkit tenaga listrik jenius itu memiliki kekuatan untuk menjadi sangat dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan, tidak lebih lemah dari Tianmen. Keluarga Linghu Yundi. Keluarga Linghu dari Tianmen, Linghu Yundi, adalah orang pertama di bawah dewa superior tak terkalahkan yang diakui di Pingqiong. Apa konsep ini? Di wilayah Pingqiong, dia adalah eksistensi terkuat jika Seon tidak ada, dan dewa superior yang tak terkalahkan tidak ada. Senior juga tertarik pada hal-hal itu. Jika senior tertarik, tidak perlu mengirim saya bisa melanjutkan perjalanan. Duan Lingtian dengan ragu bertanya pada Si Tulei. Tetapi Si Tulei menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata, hal-hal itu tidak memiliki efek langsung pada saya sebagai orang yang kesepian, dan saya hanya dapat bertukar hal-hal lain dengan orang lain, dan mudah menjadi sasaran orang, dan risikonya adalah sangat tinggi. Pertukaran risiko manfaat, saya tidak ingin berada di air berlumpur ini. Si Tulei mengungkapkan sikapnya. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia masih sedikit lega. Secara khusus, Tan Siuteng di samping terkejut hingga berkeringat dingin. Di jalan berikutnya, Si Tulei terus mendiskusikan kendo dengan Duan Lingtian, dan Duan Lingtian tidak menyembunyikan rahasianya, dan melakukan yang terbaik untuk membagikan beberapa wawasannya. Tidak sampai pesawat ruang angkasa artefak Si Tulei memasuki Tanah Suci Guntur dan tiba di kota suci Tanah Suci Guntur terdekat yang disebut Kota Suci Turmalin, diskusi berhenti. Li Feng Xiaoyou. Ketika mereka berpisah, Si Tulei menghela nafas. Esensi dan darah Lingyun, saya tidak memilikinya di tangan saya untuk saat ini. Saya bisa memberi Anda beberapa slip batu giok, tapi saya khawatir saya hanya bisa menghalangi beberapa pendatang baru. Pada akhirnya, Duan Lingtian tidak bisa menghindar, dan mengambil 3 slip giok proyeksi dewa dari Si Tulei, dan dia bisa memanggil proyeksi dewa Si Tulei setiap kali. Namun, kekuatan proyeksi dewa jauh lebih rendah daripada dewa asli. Paling-paling, itu hanya dekat dengan kekuatan dewa atas yang tak terkalahkan, dan tidak ada kekuatan lanjutan. Dewa atas yang lebih kuat dapat mengkonsumsinya dan menghapusnya. Keluar, penggunaan terbesar dari proyeksi dewa adalah pencegahan. Namun, jika Anda bertemu dengan negara adidaya yang dengan sengaja menyembunyikan identitasnya seperti terakhir kali, slip giok proyeksi dewa seperti itu tidak berguna, karena pihak lain tidak takut sama sekali. Li Feng Xiaoyou, setelah kamu memasuki kota suci Turmalin. Sebelum pergi, Si Tulei juga secara singkat mengingatkan Duan Lingtian tentang beberapa hal, sehingga Duan Lingtian tidak akan mengambil terlalu banyak jalan memutar setelah memasuki Tanah Suci Guntur. Adapun detailnya, dia tidak banyak bicara, karena banyak hal, kontak pribadi jauh lebih berguna daripada penjelasannya. Setelah sekitar 1/4 jam, Si Tulei pergi. Si Tulei senior adalah orang yang lugas. Setelah Si Tulei pergi, Duan Lingtian mau tidak mau menghela nafas dengan emosi. Mendengar ini, Tan Siuteng mengangguk setuju. Senior Si Tulei, di antara Seon terkuat di alam Tianxia, memiliki reputasi terbaik. Saya belum pernah mendengar ada orang yang berbicara buruk tentang dia, mereka yang menyebut dia, hampir semua memuji dia. Kamu bilang, jika dia tahu bahwa akulah yang dicari negara adidaya, apakah dia akan mengambil tindakan terhadapku? Mata Duan Lingtian berkedip, dan dia bertanya pada Tan Siuteng. Mendengar ini, Tan Siuteng pada awalnya tertegun, lalu tersenyum pahit, masuk akal bahwa itu tidak boleh. Namun, bahkan jika itu mungkin, yang terbaik adalah tidak mencobanya. Sekali Anda salah bertaruh, Anda akan menjadi seperti sarang telur, kata Tan Siuteng. Kemanusiaan adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Reputasi Si Tulei benar-benar bagus, tetapi siapa yang tahu jika itu hanya penampilan? Itu hanya karena Si Tulei telah memusnahkan mereka yang tahu sisi buruknya, jadi tidak ada yang tahu dia buruk sama sekali. Ya, itu sebabnya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Perjudian semacam ini terlalu berisiko. Duan Lingtian mengangguk, lalu berbalik untuk melihat kota suci Tanah Suci Guntur di depannya. Mari kita tinggal di kota suci Turmalin ini untuk periode waktu berikutnya. Kota suci Turmalin.
Ini adalah salah satu dari banyak kota suci di Leisheng, dikendalikan oleh kekuatan bijak bernama Bibo Tianfu, dan di bawah Bibo Tianfu, ada 5 kota suci. Kota suci Turmalin hanyalah satu dari 5 kota suci di bawah komando Bibo Tianfu. Di 5 kota suci, ada juga banyak pasukan yang ditempatkan di dalamnya, yang juga merupakan bawaan Bibo Tianfu. Beberapa pasukan ini menyerah kepada Bibo Tianfu, dan beberapa pasukan tidak memiliki hubungan dengan Bibo Tianfu, hanya hubungan kerjasama. Kekuatan terakhir pada dasarnya adalah kekuatan semi-suci. Hanya pasukan semi-suci yang bisa membiarkan Bibo Tianfu menurunkan udara dan bekerja sama dengannya. Lagi pula, meskipun ada orang suci di Bibo Tianfu, mereka hanya satu orang suci. Di bawah orang-orang kudus, hanya ada beberapa semi-sage. Tuan, kota suci Turmalin ini. Setelah menemukan penginapan di kota suci Turmalin, di halaman ruang tamu, Tan Xiuteng, yang juga pernah ke Tanah Suci Guntur di masa lalu, juga mulai memberitahu Duan Lingtian semua yang dia ketahui tentang kota suci Turmalin. Misalnya, di kota suci Turmalin, ada 3 kekuatan semi-suci utama. Misalnya, penginapan yang mereka tinggali sekarang adalah penginapan di bawah komando Duan Klan. Di antara 3 kekuatan semi-suci utama, Tan Xiuteng juga memahami ini karena dia pernah tinggal di sini di masa lalu. Jika Anda belum tahu bahwa Anda berasal dari 10.000 alam, Anda bukan penduduk asli dunia luar. Jika tidak, saya khawatir saya harus bertanya-tanya apakah Anda berasal dari klan Duan di kota suci Turmalin ini. Kata Tan Xiuteng. Identitas Duan Lingtian dapat disembunyikan setelah dia tiba di luar dunia, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui identitas aslinya. Tan Xiuteng, yang pernah membuat sumpah darah di langit, adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Faktanya, Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mengetahui bahwa penginapan di mana dia berada sekarang, dan bahwa pasukan semi-sakral di belakangnya sebenarnya adalah klan Duan. Ini terlalu kebetulan, bukan? Di masa lalu, bukan karena dia belum pernah bertemu keluarga atau klan dengan nama keluarga Duan, tetapi mereka pada dasarnya memiliki kekuatan sedang, dan klan Duan di kota suci Turmalin ini adalah kekuatan semi-sakral yang kuat. Ini jelas merupakan kekuatan klan Duan paling kuat yang pernah berhubungan dengan Duan Lingtian sejauh ini. Selebihnya, aku tidak begitu tahu. Lagi pula, kekuatanku, yang ditempatkan di kota suci Turmalin ini, hanyalah sosok sepele, dan informasi yang bisa diketahui juga informasi yang bisa ditanyakan siapapun. Tan Xiuteng mengatakan semua yang dia tahu dalam satu napas. Dan Duan Lingtian mengangguk. Tapi sekarang, dia memiliki pertimbangan lain di dalam hatinya. Di atas kota suci Turmalin ini adalah kekuatan bijak besar, Bibo Tianfu, dan di dalam Bibo Tianfu itu, ada orang suci yang kuat duduk di kota. Yang disebut Sage sebenarnya adalah orang kuat di dunia. Dikatakan bahwa hanya ada beberapa lusin orang top di dunia, dan bahkan di luar dunia. Jika orang bijak bergerak dan ingin menyelesaikan jiwa yang dipenjara dari klan yang terikat jiwa di tubuh KR, seharusnya ada harapan besar. Kekuatan orang bijak jauh lebih kuat daripada kekuatan super rata-rata. Jika itu setengah suci, Duan Lingtian tidak akan berani mengatakannya. Namun, Santa, meskipun dia masih yang terkuat, dikatakan telah mengalami perubahan kualitatif pendahuluan dalam kekuatan, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi di atas yang terkuat. Untuk keberadaan seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa alam berada di luar yang terkuat. Dengan cara ini, Yun Qingyan, yang terintegrasi dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan jiwa, memenjarakan jiwa KR, pembangkit tenaga listrik suci mungkin tidak dapat langsung menghapusnya. Bagaimanapun, kurungan jiwa orang-orang dari klan jiwa Kaisar Dewa, yang mulia dapat dengan mudah dihapus. Kurung jiwa orang-orang dari klan jiwa terhormat ilahi dapat dengan mudah dihancurkan oleh yang terkuat, bahkan yang terlemah pun dapat melakukannya. Itu adalah celah antara basis kultivasi dan alam, dan itu adalah lompatan perubahan kualitatif. Jika saya bisa membiarkan orang bijak Bibo Tianfu mengambil tindakan, KR akan diselamatkan. Memikirkan hal ini, hati Duan Lingtian terbakar. Tapi segera, dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya dan kehilangan hatinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika Anda ingin membiarkan orang-orang kudus dan orang-orang kuat mengambil tindakan. Jika dia adalah dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, berlari dan berlari untuk orang kuat bijak, untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kembali ke alam rahasia reruntuhan,
pihak lain mungkin bersedia mengambil kesempatan untuknya. Tapi dia bukan dewa atas yang tak terkalahkan. Meskipun kekuatan saat ini sangat dekat dengan yang mulia dewa atas yang tak terkalahkan, itu bisa atau tidak, bahkan yang mulia dewa atas tak terkalahkan yang paling lemah dapat dengan mudah mengalahkan Duan Lingtian saat ini. Kalau mau mencari terobosan dalam kekuatan hukum, susah naik ke langit, kendo itu tidak mudah. Duan Lingtian sangat jelas dalam hatinya bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai kemacetan, dan dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin melangkah lebih jauh dan menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Dan istrinya KR mungkin tidak bisa bertahan selama itu. Dan, kenapa? Aku belum merasakan tanda-tanda menjadi negara adikuasa sampai sekarang. Orang-orang biasa memahami 4 cara langit dan bumi sampai batas tertentu, dan bahkan tidak sebaik aku sekarang, tidak bisakah mereka merasakannya, panggilan dunia adidaya. Tanda tanya petik 2. Saat ini, selama kamu merespon, kamu bisa langsung menjadi Seon. Jika kamu menolak untuk merespon, itu sama dengan menyerah pada jalan untuk menjadi Seon. Di masa depan, hanya setelah kamu mencapai dewa tertinggi yang tak terkalahkan. Yang mulia, apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai kondisi Seon lagi? Tanda seru petik 2. Ini juga merupakan aturan langit dan bumi. Di alam Seon, orang yang memenuhi persyaratan hanya dipanggil sekali. Jika Anda menghargai kesempatan ini, saya akan membiarkan Anda masuk. Jika tidak jarang, itu akan memberikan ujian yang tak tertandingi, raih dewa superior yang tak terkalahkan, dan kemudian cari jalan kekuatan tertinggi dari dewa superior yang tak terkalahkan. Atau, bergabunglah dengan salah satu pasukan semi-sakral di kota suci Turmalin dulu. Temukan cara untuk mendapatkan semi-sakral untuk dicoba. Tapi setengah bijak, tidak mungkin melakukannya dengan probabilitas tinggi. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan sakit kepala. Dia ingin melakukannya, tetapi dia khawatir bahwa dia telah berusaha dan membuang waktu. Pada akhirnya, setengah bijak tidak berdaya. Tidak ada yang membuang waktu dan usahanya, saya khawatir waktu KR terbuang sia-sia. Tidak masalah, sekarang aku tidak punya pilihan lain. Bahkan jika ada sedikit harapan, aku masih harus mencoba. Kalau tidak, buang-buang waktu KR untuk duduk dan menunggu. Memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi lebih kencang. Kota suci Turmalin, klan Duan. Ini juga merupakan takdir untuk bisa datang ke sini. Pertama-tama saya akan menemukan cara untuk bergabung, dan kemudian mencari kesempatan dari panggilan semi-suci keluarga Duan. Selama ada kesempatan, aku akan meminta setengah orang bijak untuk pergi ke alam anti-dewa dan membiarkan dia mencobanya untuk melihat apakah dia bisa melepaskan jiwa yang terpenjara di KR. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian memandang Tan Siuteng dan berkata dengan suara yang dalam, saya berencana untuk bergabung dengan klan Duan dan menjadi seorang penyembah. Menurut Anda bagaimana cara yang tepat bagi saya untuk menunggu kesempatan untuk bergabung? Tan Siuteng, meskipun kekuatannya tidak sebaik dia telah hidup lebih lama darinya, dia telah menghabiskan waktu yang lama di dunia luar, dan banyak hal dapat memberinya nasihat dan inspirasi. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Tan Siuteng pada awalnya tertegun, terkejut dengan pemikiran tuan mudanya, tetapi dia dengan cepat pulih, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan, masalah ini adalah masalah sepele. Meskipun klan Duan adalah kekuatan semi-suci, yang terkuat di antara mereka mungkin tidak sekuat kamu. Jika kamu bersedia bergabung dengan klan Duan, itu adalah hal yang bagus untuk klan Duan. Bagus, dan dengan kekuatanmu, sangat mustahil bagimu untuk menjadi lawan dari klan Duan atau pengintai, yang dikirim oleh kekuatan lain untuk ditanam di klan Duan, bahkan jika itu adalah kekuatan semi-suci, tidak mungkin untuk biarkan seseorang dengan kekuatanmu masuki pasukan musuh untuk mengintai. Jadi, selama Anda menunjukkan kekuatan Anda, Tuan, klan Duan pasti akan menyambut Anda untuk bergabung, Tuan. Tan Siuteng berkata dengan sangat percaya diri. Meskipun kekuatannya rata-rata, dia sangat jelas tentang prinsip-prinsip ini. Tuan muda keluarganya, meskipun belum menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, jelas merupakan sekelompok orang yang paling dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan di tempat di luar dunia, dan bahkan di semua alam. Sebelumnya, tuan muda keluarganya mengambil tindakan terhadap keberadaan orang-orang yang dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan, meskipun dia berada di ruang magis, dia bisa melihatnya dengan jelas. Kekuatan tuan mudanya mungkin tidak lebih lemah dari Ling Huyundi,
yang diakui sebagai orang pertama di bawah Dewa Superior yang tak terkalahkan di wilayah Pingqiong. Tidak banyak karakter seperti itu, bahkan di alam suci di luar dunia seperti Thunder Holy Land, meskipun mereka tidak unik, mereka pasti tidak akan terlalu banyak. Setidaknya, di antara kekuatan semi-suci di Tanah Suci Guntur, benar-benar ada segelintir keberadaan seperti itu. Bahkan jika ada, kebanyakan dari mereka berada dalam kekuatan orang suci. Setelah kata-kata Tan Siuteng, kebingungan Duan Lingtian tiba-tiba menjadi jelas. Setelah dipikir-pikir, itu memang kebenarannya. Dia baru saja menerobos belum lama ini, dan dia hanya mengalami satu pertempuran setelah menerobos. Tetapi dia belum sepenuhnya menyadari bahwa dia sekarang kekuatan. Apa artinya? Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika identitasku terungkap, bahkan jika aku tahu bahwa aku memiliki harta yang besar di tanganku, dan mengandalkan kekuatan semi-sakral, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Dan, kartu truf terbesarku bukanlah kekuatan yang kumiliki sekarang. Hidup kurang dari, ini adalah keuntungan terbesarku. Sekarang, melalui pengingat kata-kata Tan Siuteng, Duan Lingtian tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan pada saat yang sama, dia juga semakin menyadari nilai yang diwakili dengan bergabung dengan kekuatan semi-suci sekarang. Besok, aku akan pergi ke kediaman keluarga Duan dan bergabung dengannya. Duan Lingtian membuat keputusan dengan suara yang dalam. Menguasai. Tan Siuteng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, itu tidak perlu merepotkan. Meskipun kediaman klan Duan tidak di kota suci Turmalin, itu di kota suci Turmalin, tetapi ada benteng untuk merekrut bakat. Anda hanya perlu pergi ke sana. Dengan kekuatanmu, Tuan Muda, jika kamu berniat untuk bergabung dengan klan Duan, aku khawatir klan Duan akan mengirim lebih dari satu orang setingkat untuk menyambutmu di sana. Kata-kata Tan Siuteng mencerahkan mata Duan Lingtian, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi ke benteng keluarga Duan di kota suci Turmalin besok. Memikirkan hari esok, Anda akan dapat bergabung dengan klan Duan, menjadi pemuja klan Duan, dan bahkan berharap untuk meminta semi-bijak dari klan Duan untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan KR. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Meskipun, di masa lalu, pedang Chengtian Situ Lei mengatakan kepadanya, saya khawatir hanya keberadaan Jie Zunjing, yaitu keberadaan orang suci ke atas, yang dapat mengusir penjara jiwa-jiwa klan jiwa yang paling kuat untuk istrinya. KR. Namun, Duan Lingtian masih memiliki secercah harapan di hatinya, mungkin semi-suci, dekat dengan orang suci, dapat melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, kekuatan klan jiwa, yang sama dengan Yun Qingyan, pasti belum pulih ke masa kejayaannya. Dengan jiwanya terpenjara dalam kondisi lemahnya pada waktu itu mungkin tidak sebagus penjara jiwa di bawah kendali dari klan jiwa kekuatan tertinggi yang normal. Tanda tanya, dalam hati Duan Lingtian, ada terlalu banyak keberuntungan. Bagaimana jika itu benar-benar berguna? Jika dia tidak mencobanya, Duan Lingtian tidak akan berdamai. Klan Duan, sebagai salah satu dari 3 kekuatan semi-sakral di kota suci Turmalin, tidak jauh dari kota suci Turmalin, tetapi tidak jauh. Biasanya, para dewa tingkat rendah melakukan perjalanan antara kota suci Turmalin dan kota suci Turmalin. Duan klan paling lama 1/4 jam. Jika itu adalah ras dewa tengah dan dewa atas, itu akan lebih cepat. Jika itu yang terkuat, hanya perlu beberapa napas untuk menempuh jarak pendek ini. Klan Duan hari ini memiliki tamu istimewa. Alasan mengapa tamu ini istimewa adalah karena dia bukan tamu biasa yang biasanya diterima oleh klan Duan, dia berasal dari kekuatan orang suci, Bibo Tianfu. Duan Bing, sambut utusan itu. Meskipun utusan yang datang dari Bibo Tianfu kali ini bukan negara adidaya, keluarga Duan tidak berani menunjukkan sedikit pun, disambut dengan tangan dan memberikan rasa hormat yang sangat tinggi. Duan Bing, patriark klan Duan, adalah pria parubaya yang terlihat lembut, tetapi matanya tegas dan bermartabat. Setelah lama melihat, dia bisa merasakan sedikit ketegasan dan keagungan. Patriark Duan, pengunjung dari Bibo Tianfu adalah seorang lelaki tua, melihat patriark klan Duan memperlakukannya dengan sangat sopan, dia juga tersenyum. Saya datang kali ini di bawah perintah dari atas. Bibo Tianfu kami baru-baru ini menemukan pasar pengembalian baru. Menurut beberapa petunjuk, ada beberapa harta di dalamnya, yang merupakan harta yang telah dikumpulkan Bibo Tianfu kami selama bertahun-tahun. Jadi, kali ini, Bibo Tianfu kami bermaksud untuk menyatukan sebagian besar dari kalian. Pasukan suci,
bersama-sama jelajahi kembalinya ke reruntuhan. Saat suara lelaki tua itu jatuh, mata Duan Bing mau tidak mau menyala. Dia langsung menebak bahwa pendatang ke reruntuhan harus memenuhi beberapa kondisi tertentu. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari pasukan semi-suci dari Bibo Tianfu. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, tidak ada batasan untuk kembali ke pasar, dan Bibo Tianfu pada dasarnya tidak terbuka untuk dunia luar. Mereka semua bertanggung jawab untuk menjelajahi dan mengumpulkan semua jenis peluang harta karun di dalamnya. Seperti di masa lalu, jika orang-orang Anda menemukan apa yang kami butuhkan di Bibo Tianfu kami akan bertukar harta lainnya, dan kami tidak akan membiarkan Anda menderita. Adapun hal-hal lain, jika orang-orang Anda menemukannya, mereka akan menjadi milik mereka. Anda, orang tua itu melanjutkan, utusan. Duan Bing bertanya terus terang, tapi saya tidak tahu, syarat apa yang harus dipenuhi bagi mereka yang memasuki pasar kali ini. Di masa lalu, di pasar kembali yang dibagikan oleh Bibo Tianfu, ada orang-orang yang perlu memenuhi persyaratan kultivasi, mereka yang tidak bisa melampaui ranah kultivasi, dan mereka yang perlu memenuhi 4 kondisi langit dan bumi, dan mereka yang memenuhi kelompok usia. Masukkan, ada berbagai syarat, dan dia tidak bisa menebak syarat apa yang harus dipenuhi kali ini. Bagi mereka yang bukan yang terkuat, kuasai kendo dan raih kendo tingkat keempat. Dan lelaki tua itu, di bawah penyelidikan Duan Bing, patriark klan Duan, tidak menjual terlalu banyak, dan menanggapi kata-katanya dengan belak-belakan. Saat suara lelaki tua itu jatuh, Duan Bing menarik napas dalam-dalam. Bukan yang terkuat, peringkat keempat kendo, bukankah cara senjata lain baik-baik saja? Duan Bing mengajukan satu pertanyaan lagi. Tidak, orang tua itu menggelengkan kepalanya, itu pasti cara kendo. Cara senjata lain tidak akan berhasil. Kali ini, yang kami maksud di Bibo Tianfu adalah Anda juga dapat mencari orang yang memenuhi persyaratan ini dan meminta mereka untuk membantu Anda. Kami di sini di Bibo Tianfu. Kali ini, kami juga memiliki hadiah tambahan untuk pasukan yang dapat membantu kami menemukan harta paling banyak yang kami butuhkan, yang akan dipersembahkan oleh Yang Mulia Bibo Tianfu kami secara langsung. Suci, tanda seru. Sementara Duan Bing gemetar di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia secara alami tahu bahwa, Yang Mulia, di mulut di depannya adalah orang bijak Bibo Tianfu, salah satu dari beberapa penguasa Tanah Suci Guntur. Tanah kembali ke reruntuhan akan dibuka dalam 10 tahun. Anda punya waktu untuk mengumpulkan karakter seperti itu. Sebelum tanah kembali ke reruntuhan dibuka, kami, Bibo Tianfu, akan mengirim seseorang untuk menjemput orang-orang yang Anda atur untuk pergi ke pintu masuk tanah kembali ke reruntuhan dan memasuki tanah kembali ke reruntuhan. Tidak sampai utusan Bibo Tianfu meninggalkan Duan Bing, patriark klan Duan di kota suci Turmalin, secara bertahap pulih. Tidak kuat, menguasai kendo peringkat keempat. Duan Bing hanya mengerutkan kening. Dewa berpangkat tinggi, umumnya menguasai semacam surga dan bumi ke tingkat-tingkat keempat, mereka hampir dapat merasakan panggilan dari ranah yang terkuat, dan selama mereka menanggapi panggilan itu, mereka dapat langsung menjadi yang terkuat. Adapun para dewa tingkat tinggi umum, pada tahap ini, ada lapisan kertas jendela dari orang yang paling kuat, hanya sedikit orang yang akan memilih untuk tidak menembus kertas jendela untuk menjadi yang kuat. Sebagian besar orang tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk menjadi yang terkuat. Karena itu, sulit untuk menemukan dewa peringkat tinggi yang telah menguasai peringkat keempat dunia, apalagi peringkat keempat kendo. Umumnya, para dewa atas yang telah menguasai tingkat keempat dari 4 dunia dan 4 dunia telah mencapai keagungan berdasarkan 4 dunia. Sisanya, entah tidak merasakan panggilan dari alam tertinggi, atau memutuskan untuk menyerang dewa atas yang tak terkalahkan, dan umumnya yang terakhir jauh lebih sedikit daripada yang pertama. Karena dewa atas yang tak terkalahkan terlalu halus, memandang dunia dan di luar dunia. Dunia, jumlah totalnya bahkan tidak sebanyak 10% dari jumlah total yang terkuat. Di klan Duan kami, ada 2 orang yang telah menguasai langit dan bumi tingkat keempat, dan mereka bukan yang terkuat. Namun, 4 dunia yang mereka kuasai bukanlah ilmu pedang. Meskipun itu semua tentang senjata, tapi itu tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat kembali ke reruntuhan itu. Klan Duan kontemporer, tidak kuat, 2 orang yang telah memahami 4 cara langit dan bumi ke peringkat keempat, menguasai, cara tombak, dan cara pisau,
keduanya berada di klan Duan, dekat dengan dewa atas tak terkalahkan kehadiran. Dan yang terkuat di antara mereka. Mereka adalah andalan keluarga Duan. Sepertinya kita hanya bisa mencari bantuan asing di luar selama 10 tahun ke depan. Duan Bing diam-diam berkata. Pada siang hari berikutnya, Duan Lingtian meninggalkan penginapan bersama Tan Xiuteng, makan di restoran terdekat, dan setelah mendengarkan percakapan beberapa peminum, dia menemukan di mana benteng perekrutan keluarga Duan di kota suci Turmalin berada. Klan Duan, sebagai salah satu dari 3 kekuatan semi-sakral di kota suci Turmalin, bahkan jika itu hanya benteng untuk merekrut talenta, ia menempati area yang sangat luas, seperti tempat tinggal keluarga. Faktanya, kekuatan keluarga non-semi-Sein di kota suci Turmalin, keluarga yang tinggal di kota suci Turmalin, paling banyak sebesar ini. Yang mulia, apakah Anda mencari seseorang? Di gerbang, salah satu penjaga di gerbang memandang Duan Lingtian, yang dipimpin olehnya, dan bertanya dengan sopan. Bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga besar seperti keluarga Duan, saya tahu bahwa banyak orang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat dan tidak dapat diprovokasi, jadi mereka sedikit sopan ketika bertemu. Dengan melakukannya, Anda dapat memastikan bahwa Anda tidak akan menyinggung siapapun secara tidak sengaja. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, memandang orang di depannya, dan berkata dengan sedikit tersenyum, saya mendengar bahwa benteng keluarga Duan di kota suci Turmalin adalah untuk merekrut bakat. Saya datang ke sini untuk bergabung dengan keluarga Duan. Mendengar niat Duan Lingtian untuk datang, orang-orang dari klan Duan di gerbang tiba-tiba menjadi jauh lebih sopan, jadi, Anda di sini untuk ini. Yang mulia, silakan masuk, dan saya akan membawa Anda ke set situs penilaian oleh klan Duan kami untuk disembah. Selama Anda dapat lulus penilaian, Anda dapat bergabung dengan klan Duan kami. Meski orang di depannya tampak muda, dia tidak berani meremehkannya. Siapa yang tahu jika kulit muda ini adalah barang antik tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Di bawah kepemimpinan pihak lain, Duan Lingtian membawa Tan Xiuteng ke benteng keluarga Duan ini di kota suci Turmalin. Setelah memasuki pintu, Anda dapat melihat tata ruang di dalamnya, seperti tempat tinggal keluarga kecil, dengan banyak bebatuan dan tanaman hijau yang rimbun. Koridor di sepanjang jalan juga antik, penuh kemewahan sederhana. Tampaknya melihat keterkejutan Duan Lingtian, anggota klan Duan yang memimpin di depan mereka tersenyum sedikit dan berkata, benteng klan Duan kita ini dulunya adalah kediaman klan dari klan besar. Setelah klan itu memusnahkan klan Duan Lingtian, tempat ini menganggur untuk sementara waktu, dan akhirnya diminta oleh patriark kita untuk dijadikan sebagai benteng. Orang-orang dari klan Duan menganggapnya enteng, tetapi Duan Lingtian tahu bahwa tempat yang bagus harus memiliki banyak mata orang, dan kemampuan klan Duan untuk memenangkannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan pencegahannya yang kuat. Yang mulia, tiba-tiba, orang-orang dari klan Duan sedikit melambat. Orang yang bertanggung jawab atas benteng klan Duan kami ini adalah penatua dari Aula Penegakan Hukum klan Duan kami, dan dia memiliki temperamen yang buruk. Anda bertemu dengannya, tapi jangan sopan, dia adalah orang paling kuat yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Dia adalah Seon. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengingatkan orang yang ingin bergabung dengan klan Duan. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk mengingatkannya adalah bahwa dia merasa bahwa pihak lain tampak santai dan sederhana, dan belum lagi kekuatan spesifiknya, hanya santai ini, ada baiknya mengingatkannya satu atau dua hal. Terima kasih telah mengingatkan. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya. Namaku, Duan Xiao, siapa namamu? Tanya pemandu. Duan Lingtian. Dan Duan Lingtian tidak menyembunyikan identitasnya kali ini, dengan kekuatannya saat ini, jika dia bergabung dengan klan Duan, bahkan jika semua harta di tangannya terbuka, akan ada sangat sedikit orang yang berani menyerangnya. Kecuali jika klan Duan menyerangnya. Namun, ini tidak mungkin. Lagi pula, bahkan jika klan Duan tangguh, dia memiliki cincin penghancuran diri, selama dia tidak mau, dia lebih baik mati, tidak ada yang bisa mendapatkan harta itu di tangannya. Lagi pula, klan Duan adalah kekuatan semi-suci, dan jelas tidak mungkin untuk menyembah klan sulit karena harta kecil itu, dan itu juga merupakan pemujaan yang dekat dengan dewa superior yang tak terkalahkan. Melalui mulut Tan Xiuteng, Duan Lingtian telah menyadari bahwa jika dia bergabung dengan klan Duan, dia akan sangat dihormati dan dihargai. Sekarang, Duan Lingtian tidak hanya tidak menyembunyikan nama aslinya,
tetapi bahkan wajahnya dikembalikan ke keadaan semula, tidak lagi menutupi sedikit pun, dan sepenuhnya menunjukkan wajah aslinya. Bersembunyi di masa lalu sepenuhnya karena kurangnya kekuatan. Dan sekarang, tidak perlu melakukan itu. Nama keluargamu juga, Duan. Duan Xiao tertegun sejenak, lalu tertawa, sepertinya yang mulia bernasib sama dengan klan Duan kami. Atau karena nama keluargamu Duan sehingga kamu memilih klan Duan kami. Ada alasan untuk itu. Duan Lingtian mengangguk, pada kenyataannya, ini adalah sebagian besar alasannya. Di bawah kepemimpinan Duan Xiao, Duan Lingtian dan Tan Xiuteng datang ke halaman belakang, dan setelah Duan Xiao menyapa, Duan Lingtian dan Tan Xiuteng mengikuti orang lain dan berjalan ke sebuah rumah besar di halaman belakang. Saudara Lingtian, saya berharap dapat melihat Anda di klan di masa depan. Sebelum berpisah, Duan Xiao berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. Meskipun dia menjaga gerbang di benteng keluarga Duan di kota suci Turmalin, kekuatannya sendiri tidak buruk. Dia juga dewa tingkat tinggi. Dalam keluarga Duan, para penyembah yang lebih lemah tidak jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi seorang tokoh yang mungkin menjadi pemujaan baru, ia tidak merasakan adanya kesenjangan identitas antara dirinya dengan pihak lain. Harus. Duan Lingtian juga merespons melalui transmisi suara, dan dia juga memiliki kesan yang baik dari murid klan Duan yang antusias ini. Orang yang mengambil alih dan memimpin di belakang tampak sangat acuh tak acuh, tanpa omong kosong yang tidak perlu, dan membawa Duan Lingtian dan Tan Xiuteng langsung ke mansion di depannya. Di dalam Fuzong Mansion, di halaman yang luas, seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 1 dekade sedang duduk di meja batu sambil minum teh. Penatua, seseorang membawanya. Orang yang memimpin jalan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu. Adapun lelaki tua itu, pada saat Duan Lingtian melangkah ke benteng, dia benar-benar melewati komunikasi Duan Xiao dan tahu bahwa orang seperti itu akan berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen klan Duan. Pada titik ini, tampaknya tidak mengejutkan. Orang tua itu berdiri, tubuhnya yang tampak agak kurus, tetapi pada saat ini, itu memberi orang rasa kekuatan, seolah-olah ada ribuan momentum agung yang tersapu darinya. Artinya, pada saat ini, Duan Lingtian dapat mengkonfirmasi bahwa pihak lain adalah kekuatan tertinggi. Momentum kuat menyapu, kulit Tan Xiuteng sangat berubah, tubuhnya sedikit bergetar, dan sudut mulutnya berdarah. Di sisi lain, Duan Lingtian berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi, seolah-olah dia tidak terpengaruh dengan cara apapun. Bahkan, ketika momentum sengit muncul dari tubuhnya, kulit Tan Xiuteng juga pulih banyak, jelas tekanannya sangat tinggi. Disebabkan oleh Duan Lingtian diselesaikan. Sungguh ilmu pedang yang kuat. Orang tua itu, pada saat ini, juga menyingkirkan auranya, menatap Duan Lingtian dengan mata bersinar, hatinya bergetar. Bagaimana situasinya? Kemarin, saya baru saja menerima komunikasi dari Patriark, memintanya untuk membantu mengumpulkan non-Seon yang telah menguasai Kendo peringkat keempat, dan hari ini saya akan mengambil inisiatif untuk mengirim satu ke pintu saya. Ilmu pedangnya pasti di atas peringkat keempat. Adapun peringkat spesifik, kita harus membiarkan dia mencobanya sebelum kita tahu.